Hotspot. Ketika minta hotspot pas lagi nongkrong. Hah? Hotspot? Hah? Apa itu siapa? Ah. Tidak ada. Oh ini orang nih kayaknya sok-sokan dia tuh mau minta hotspot tapi dia malu kedengeran sama teman-teman di tongkrongan. Takut. Diam tadi. Pelan-pelan. Pelan-pelan. Hah? Hotspot lagi? Apa ini anak cuk? Heh? Bariam orang. Lu kalau mau minta hotspot bilang aja. Lu kalau orang mau minta ya bener-bener minta, jangan sok-sokan yang kayak nggak minta hotspot. Lu kalau kelihatan gembel ya bilang aja, jangan sok-sokan kayak nggak butuh jangkrik, lu butuh. Bekas malu deh kita ada datang macam kau. Saya ini ke belakang ke hotspot. Kok ini macam tiap hari ketemu hotspot? Bukan apa sih? Siapa bilang hotspot? Orang bilang pot. Kayak hotspot dia bilang. Kau begitu kau jadi taman gitulah. Begitu kau orang ini mencoba mengintimidasi. Padahal lu juga lu butuh, bukannya kita yang butuh. Sok-sokan lu kayak orang nggak butuh di depan orang, jangkrik. Bawa hotspot terus. Ada orang minta hotspot. Mata dirupa. Sebenarnya bawa hotspot kata. Tiap hari ketemu bawa hotspot terus. Pas kumet ini. Lu kalau emang perlu hotspot bilang perlu hotspot, jangan sok-sokan nggak kelihatan nggak butuh hotspot, tak sentil gue hidungmu ya. Sok-sokan lu kalau butuh bilang minta hotspotnya dong, jangan sok-sokan kayak jadi orang kaya di depan orang. Teman minta hotspot core kayak gimana ya, gua penasaran, coba kita lihat. Ketika teman anjing minta hotspot. Bro, lu ada paket datang? Iya ada bro, kenapa? Enggak, gue ini lagi perlu, tiba-tiba paket gue habis. Lu bisa kasih hotspot? Bentar, kita garis merah dulu ya. Katanya dia perlu banget, maksudnya lagi ada keperluan penting, makanya dia mau minta hotspot. Oke, kita garis merahnya gitu ya. Lu bentar nggak buat gue? Oh iya boleh. Tapi lu jangan buka yang lain ya, soalnya paket gue tinggal dikit. Oh, Oke. tenang aja bro, gue perlu bentar doang. Oke. 10 menit kemudian. Kota Anda telah habis. Kota Anda telah habis. Bro, lu ngapain aja tadi pakai hotspot gue? Oh enggak, tadi gue perlu download film aja sih sebentar. Download film? Sebentar, Anak anjing. bro. Bro, kita jadi manusia itu nggak boleh pelit. Nanti kuburan kita bisa sempit. Kumpulan bisa sempit, dia bilang, ini enaknya teman kayak gini diapain ini? Macam tak betul je budak ni. Aku tunjukin, istri sudah ready, siap unboxing. POV malam pengantin baru. Mau di unboxing apa gimana ini bos? Kali ini posisi istri Aku tunjukin. Jangkrik. Lu mau public untuk unboxingnya apa gimana? Coba kita lihat komentarnya ya. Jangan lupa pakai gaya helikopter. Anjrit. Gaya helikopter apa gimana sih bentukannya? Anjrit aja, ada aja nih. Tapi ini lagi banyak banget di FYP gua tuh yang berseliweran ya kayak gini. Macam tak betul je budak ni. Sebuah fakta cowok yang baru aku tahu. Sebuah fakta cowok yang baru aku tahu ketika menikah. Yang kayak bagaimana Mbak? Ketika menikah. Oh, cowok kalau pipis kayak gitu ya? Lah terus enggak. Sebentar. Oh, kalau cowok pipis kayak gitu ya. Maksudnya gimana? Emang mamasnya, suaminya emang pipisnya bagaimana? Salto apa gimana? Ya wajar. Ya wajar aja kan berdiri terus ataupun duduk terus megang dong, sewajarnya kayak gitu. Oke. Kecuali kalau dia kayang terus pipis, oke. Ngapain sih kamu nongol, aku lagi pipis? Ya penasaran aja, soalnya kalau dikata di internet katanya itunya dicopot dulu. Sejak kapan? Sejak kapan ada onderdil yang kayak gitu bisa copot pasang? Aneh-aneh aja. Ini dari planet mana nih? Itu mah kalau lagi mau berak ayam, dia bisa dicopot gitu. Oh, dicopot beneran? Beneran. Jadi enggak ngegantung. Lah, bentar. Ini suaminya juga ikut ngadi-ngadi nih. Masa ya bisa dicopot pasang? Ini kamu gantung bisa diarahin gitu. Diarahin. Oh, bisa bikin tulisan lope nggak? Bisa buat tulisan lope, bisa banget nih, bisa. Tanda tangan pun bisa. Tanda tangan pun bisa. Ini tanda titik. Oh, kalau gambar kayak drawing bisa? Enggak lah, kocak. Oh. Mancuran air. Oh gitu. Mancuran air, Ini beneran oke. dicopot itu. Kalau ayang
Iya, dicopot dulu. Iya. Iya sih kasihan kalau menggelantung. Jadi dicopot terus ditaruh di mana? Lu jangan buat mentang-mentang lu pengantin baru, lu pamer terus lu baru lihat, oh kok bentukannya kayak gitu. Oke, kalau buat gambar lope itu bisa. Tapi kalau copot pasang nggak bisa mbak, gue kasih tahu, nggak bakalan bisa. Kalaupun bisa, itu nanti dipasangnya nggak bisa. Mana sih kak? Coba balik ke Miras. Random banget pasutri baru. Ya pasutri baru itu, ya mungkin lagi berbunga-bunga atau bagaimana ya. Apapun itu bakalan jadi situasi yang sangat membahagiakan. Mungkin dalam beberapa bulan pertama ya. Setelahnya nggak tahu dah ya. Lah dapat duit aku. Tugas pertama seorang suami pas habis nikah. Opo rek? Oke, tugas pertamanya adalah ngebantuin istri ngelepas segala bentuk aksesoris yang dipakai seharian. Ya karena kalau cowok kan cepet kan, tinggal buka jas, celana udah selesai gitu doang kan. Ini jarum pentulnya tuh banyak banget di mana-mana dia. Tapi bentar, selesai membuka yang ini kira-kira apa ya? Gue udah menunggu bang. Selanjutnya setelah itu apa bang? Tapi kenapa nggak ada? Gue menunggu bang. Tapi ya udahlah, lu mau ngecewakan. Tugas kedua, icluk lah. Oke, catat. Kabur langsung kalau gitu. The real unboxing. Iya sih, the real unboxing. Maksudnya kan dibantu untuk melepas banyak aksesorisnya. Ya emang kayak gitu kan unboxing. Macam tak betul je budak ni. Kak, spill biaya nikahannya. Tapi bentar. Kalungannya cuk, duit beneran apa mainan ya? Apa duit yang lagi banyak beredar itu ya, yang dari UIN itu apa gimana ya nih? 2 ribuan, 5 ribuan, 50 ribuan kalungnya. Ya Allah, cakep bener dah. Cincin lamaran 900.000 sepasang. Lamaran 2 juta kurang, cuma buat masak-masak aja. Oke. Baju bekas lebaran. Memanfaatkan segala situasi kan, maksudnya meminimalkan budget. Oke, keren. Pre-wed outdoor 2,5 juta, 2 tema, udah sama makeup dan gaun pengantin. Foto sendiri, cetak foto sama fotokopi berkas buat KUA. Nggak sampai 30.000. Batik 33 pieces 1,6 jutaan plus ongkir. Temen Ayang 16 pieces, keluarga inti Ayang 6 pieces, keluarga inti aku 6 pieces, anak kecil 2 pieces, parkiran 3 pieces. Parkiran juga perlu dihitung ya. Maksudnya perlu dikasih seragam juga ya. Bahan bridesmaid, satin 3 meter, til 2 meter sama dengan 109.000. Beli 11 paket 1,2 jutaan. Baju jadi buat sahabat-sahabat 130 ribuan kali 5 sama dengan 650.000. Berapa totalnya kira-kira ya? Paper bag 5.500 kali 16 pieces 88.000. Seragam kebaya keluarga perempuan dewasa, gamis plus outer 5 orang. Kebaya anak 2 orang, kebaya bayi di foto 1. Total 1,1 juta. Total 1,5 juta. Undangan bikin 2 variasi, 1 polos dan 1 lagi ada fotonya. 1.000 pieces free undangan, video dan undangan link. Kopi undangan buat di pabrik 450.000. Souvenir, tote bag semua 1.050 pieces, total 1,8 juta. Souvenir pengajian 7.000 kali 40, 250.000. Souvenir buat bridesmaid yang udah ngasih kejutan 55.000 kali 11 pieces 605.000. Gift buat seru-seruan 10 pieces 205.000. Beli buku tanda tangan tamu 13.000 kali 5 65.000. Sewa box seserahan 450.000. Isi seserahannya sekitar 4 juta ke bawah. Mahar tabungan emas Ayang 21,8 juta. Dekor panggung, hiburan, sound system. FG itu apa ya? Paket make up lengkap 10 juta cuy. 10 juta cuy. Buat masak 25 juta udah lengkap banget. Pakai tukang masak yang udah pro, rasa hotel berbintang. Nggak sempat foto makan riweh sama tamu. Lumayan juga ya. Totalnya berapaan ya? Kalau di total nyampe 100, 120, 150 nggak sih? Kalau yang kayak gitu-gitu kan, maksudnya yang dari teteh bengeknya, yang kecil-kecil perintilan-perintilannya itu, kalau di total tuh lumayan
lumayan cuy. Tapi mau banyak mau sedikit pun biayanya itu terserah dari kita dong, ya kan? Mau meriah acaranya ya pastinya harus dengan budget yang lumayan. Mau yang budget yang lebih sedikit ya tentunya hasilnya bakalan lebih sederhana. Tergantung kemampuan kita masing-masing. Mungkin dari mamasnya ini sama mbaknya ini kebetulan alhamdulillah punya finansial yang lebih, jadinya mereka tuh punya kesempatan buat merayakan hari spesialnya itu dengan cara yang lebih meriah. Tapi kalau misalnya pun kita yang ekonominya tidak seberuntung Mas dan mbaknya, kita lebih sederhana juga bisa. Oke, ingat jangan memaksakan sesuatu hal yang tidak bisa untuk dipaksakan. Ini yang dipikirkan cowok-cowok kalau lagi bengong. Betul. Apalagi kalau udah di usia 30-an ataupun hampir mendekati 30-an, mikirnya tuh kayak bayar sewa ini berapa segini, bayar ini segini, kok banyak, kapan terkumpul. Apalagi yang belum punya rumah, kayak misalnya punya tabungan itu pas-pasan antara dua pilihan, mau nikah dulu atau punya rumah dulu. Itu bakalan dilema banget. Kayaknya sudah tidak sabar. Ya Allah, korban. Ini korban banget nih, sumpah. Lah harusnya lu ngelapor sih kayak gini. Parah, tak sentil bulu hidungmu, sumpah. Jadi lu lihat situasi dan kondisinya juga lah. Lu kalau mau ya sabar-sabar dulu. Lihat orang sepi, kondisinya udah steril dari nggak ada yang ngelihat. Lu kalau mau pamer kayak gini juga orang jadinya nggak kayak, ya Allah ngapain gue di sini gitu kan. Itu pengantin pria. Emang boleh kayak gitu. Gua dulu nenek gua balap liar.